Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Inovanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPTSDN Pasir Buyut 2, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Dalam video ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut tayangannya. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, ceria, bahagia. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Siap. Alhamdulillah sudah siap. Nah, di hari kedua kita memasuki awal semester 2 ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu ingin mengetahui sejauh mana keinginan kamu untuk menjadi pelajar yang baik, ya. Nah, nanti keinginan kalian itu kalian tuangkan, kalian tuliskan ke dalam karton-karton yang sudah Ibu pasang ini, yang nantinya ide kalian menjadi sebuah kesepakatan kelas dan nanti akan menjadi keyakinan kelas 6 di sekolah kita. Kalian punya keinginan tidak? Punya. Nah, ya. Bisakah keinginan kalian tuliskan ke dalam bentuk tulisan? Bisa. Jangan lupa keinginan itu kalian masukkan ke dalam ide yang nantinya akan menjadi sebuah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang akan kalian laksanakan selama kalian mengikuti pembelajaran di sekolah kita. Siapkah kalian melaksanakan itu? Siap. Alhamdulillah. Nah, sekarang siapa saja yang punya keinginan, mulai dari kalian pertama datang ke sekolah, kemudian mengikuti pembelajaran sampai kita selesai pembelajaran dan kalian pulang kembali ke rumah. Tuliskan ide-ide kalian, ya. Jadi Ibu sudah siapkan karton yang sudah ditempel di papan tulis ini. Kalian tuliskan ide-idenya siapa saja yang mau, ya. Ibu tidak akan membatasi keinginan kalian. Mau sebanyak-banyaknya, mau 1 nomor, 2 nomor, 3 nomor, sampai sebanyaknya. Yang terpenting itu adalah keinginan kalian dari hati kalian. Ingin menjadi pelajar yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Siap ya? Siap. Punya ide kan? Siap. Nah, siapa yang mau memulai dari nomor 1 dulu? Silakan. Oh ya, silakan Bagas ya ke depan. Tuliskan keinginan kamu, diberi nomor ya, biar nanti tahu nomornya. Ya, tuliskan. Dunia waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul menghadiri acara diseminasi budaya positif di lingkungan UPT SD Negeri Pasir Buyut 2, Kecamatan Jawilan. Hadirin yang kami hormati, marilah acara ini kita buka bersama dengan membacakan lafaz
Basmalah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala UPT SD Negeri Pasir Buyut 2 Kecamatan Jawilan yang akan diwakilkan oleh Ibu Sutijah SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta operator sekolah UPT SDN Pasir Buyut 2, salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul dan bertatap muka di ruang kelas 6 ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif di lingkungan UPT SDN Pasir Buyut 2 Kecamatan Jawilan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak dalam mengikuti diklat CGP. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Ibu Dini Inovanti. Harapan saya, semoga apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua sebagai guru dalam melaksanakan tugas khususnya di sekolah kita, dengan tujuan untuk menumbuhkan segala bentuk kegiatan-kegiatan yang positif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya berharap di akhir penyampaian materi oleh CGP, Bapak dan Ibu dapat berpartisipasi aktif, ya. Jadi untuk menumbuhkan semangat dan memberikan dukungan kepada CGP di kegiatan ini, diharapkan Bapak dan Ibu ikut berpartisipasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyampaian materi tentang budaya positif kepada Ibu Dini Inovanti SPD. Waktu sebelumnya kami persilakan. Bapak dan Ibu Dewan Guru serta operator sekolah, saya berdiri dan sebelumnya saya meminta maaf. Di sini saya bukan untuk menggurui Bapak dan Ibu, akan tetapi kita belajar bersama-sama untuk mengikuti kegiatan yang merupakan diseminasi dari kegiatan calon guru penggerak selama saya ikuti dalam kegiatan diklat ini. Dan saya memulai Bapak dan Ibu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu serta operator sekolah UPT SDN Pasir Buyut 2 Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul dan bertatap muka dalam kegiatan diseminasi budaya positif khususnya di lingkungan UPT SDN Pasir Buyut 2. Dan mengawali acara ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat
atas izinnya lah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutin sebagai tenaga pengajar khususnya di lingkungan UPTSDN Pasir Buyut. Tak lupa pula semoga salawat beserta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga maghfirahnya sampai kepada kita semua sebagai penganut ajarannya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon izin saya untuk berdiri di depan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan materi yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti diklat CGP ini, khususnya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, agar kita merasa rileks, santai ya dalam mengikuti kegiatan ini, langkah awal marilah kita melakukan mindfulness untuk menumbuhkan rasa rileks di dalam diri kita. Saya mohon bantuannya dari Bapak dan Ibu untuk konsentrasi, ya, duduk yang santai, ya, duduk yang santai, kemudian fokus, tarik nafas, pejamkan mata. Kita berpikir mulai dari bangun tidur sampai dengan saat ini apa hal yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan pemberian usia kita sampai dengan hari ini, Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Tarik nafas, keluarkan. Cukup. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sudah santai, sudah rileks ya. Dan berikutnya saya minta bantuan kepada Bapak operator sekolah untuk membantu menayangkan PowerPoint. Selanjutnya untuk slide berikutnya Bapak. Next. Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan dalam materi aksi nyata budaya positif ini ada beberapa hal pokok yang perlu disampaikan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Selanjutnya tentang disiplin positif. Berikutnya nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Berikutnya hukuman dan penghargaan. Dan kebutuhan dasar manusia. Berikutnya posisi kontrol restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, sebelum saya menjelaskan, pasti Bapak dan Ibu sudah tahu yang di depan ini foto dari tokoh pendidikan nasional Indonesia. Maaf, Bapak dan Ibu siapa ya? Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah tokoh pendidikan nasional bangsa Indonesia yang memang sangat memiliki jasa yang paling besar khususnya dalam perkembangan pendidikan Indonesia, karena dari filosofi beliau lahirlah trilogi pendidikan yang memang digunakan untuk kegiatan pelaksanaan pendidikan kita sebagai tenaga pendidik khususnya di lingkungan sekolah. Berikutnya, nah ini Bapak dan Ibu, ini ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Beliau berdasarkan filosofi beliau tersebut bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak. Dalam hal ini anak tersebut adalah murid-murid kita untuk
mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun individu dan sebagai anggota masyarakat atau sebagai makhluk sosial. Berarti kehidupannya sebagai diri sendiri, sebagai individu, dan perannya sebagai anggota masyarakat. Nah, dari pernyataan filosofi ini digambarkan bahwa tujuan pendidikan itu yang sebenarnya adalah mengantarkan peserta didik kita untuk bahagia dalam kehidupannya. Ketika mereka mengikuti proses pendidikan itu tidak ada beban, ya, mereka merasa senang melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses pembelajaran khususnya di kelas kita, ya. Dan dari hal ini seorang guru atau tenaga pendidik itu tidak boleh memberikan tekanan, terutama terhadap tekanan psikologis peserta didik, ya. Kemudian peran seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hadirnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa secara kodrat lahir, anak atau murid-murid kita itu sudah memiliki tulisan-tulisan samar. Maksud dari tulisan-tulisan samar tersebut, Tuhan menciptakan makhluk hidup, terutama manusia, dengan segala kecerdasan yang sudah dimilikinya. Jadi, teori ini, teori yang menyatakan bahwa seorang anak itu lahir dengan kertas putih, selembar kertas putih atau kertas kosong, sangat bertentangan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, atau dikenal di negara barat itu teori tabula rasa. Teori tabula rasa ini menyatakan bahwa seorang anak itu terlahir bagaikan selembar kertas kosong atau kertas putih yang bisa kita jadikan warna apa saja. Ternyata teori tersebut sangat bertentangan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa Tuhan itu sudah menciptakan makhluknya, terutama manusia, dengan segala kecerdasan yang dimilikinya. Tugas kita di sekolah, di kelas, sebagai bapak dan ibu guru, sebagai tenaga pendidik, itu salah satunya hanya menuntun peserta didik agar bisa menebalkan garis-garis samar yang dimiliki oleh mereka, ya. Jadi segala potensi bakat yang ada pada diri peserta didik itu kita bantu untuk digali potensinya, untuk dikembangkan potensinya. Karena bagaimanapun juga peserta didik yang ada di kelas kita dengan jumlah di atas rata-rata di atas 20 sampai dengan 32 itu, ya, itu kebanyakan mereka tidak akan memiliki kecerdasan yang sama. Potensi yang ada pada diri peserta didik yang ada di kelas kita itu berbeda-beda, ya. Tugas kita hanya menuntun mereka bagaimana kita membantu menebarkan garis-garis samar tersebut. Garis-garis samar di sini maksudnya adalah bakat dan potensi yang sudah mereka miliki dari sejak lahir, ya. Sehingga jelas teori tabula rasa yang dicetuskan oleh para ahli dari negara-negara barat itu jelas-jelas sangat bertentangan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, nah, Bapak dan Ibu perlu diketahui, Bapak Pendidikan Nasional juga Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang guru diharuskan untuk mendidik murid-murid dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid pada abad ke-21 ini tentu sangat berbeda dengan murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, kita juga sudah mengetahui bahwa secara kodrat alam Indonesia itu memiliki 2 musim,
musim penghujan dan musim kemarau. Nah, dari hal ini kita juga harus mampu menerapkan sistem pembelajaran yang memang sesuai dengan kodrat alam. Dan ingat, secara bentangan alamnya juga, Indonesia itu mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian juga dengan zaman yang terus berkembang secara dinamis. Maksud dari kodrat alam dan kodrat zaman ini, Bapak dan Ibu, bahwa Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa ketika kita mendidik peserta didik, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Dulu ya, pada zaman kita masih sekolah dasar, saya merasa memang ketika itu Bapak dan Ibu guru kita menggunakan pembelajaran tidak menggunakan dengan teknologi ya, teknologi IT yang ada, tapi memang dengan sistem pembelajaran yang sesuai pada zaman ketika itu. Namun ketika kita sekarang sudah menjadi seorang pendidik atau guru, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada, terutama dalam media pembelajaran. Media pembelajaran yang kita gunakan ini harus sesuai dengan perkembangan zaman kita di abad 21 ini. Apalagi kita sekarang sedang berada pada posisi zaman era digital 4.0. Alangkah baiknya media pembelajaran yang kita gunakan di kelas itu mampu membawa peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dan bakatnya dengan bantuan media pembelajaran yang sesuai. Ya, kemudian juga sistem pembelajaran, strategi pembelajaran yang kita gunakan juga harus sesuai. Ya, itu. Dan kodrat alam, Bapak dan Ibu, ketika kita berada di daerah pegunungan akan berbeda dengan situasi kehidupannya dengan daerah pesisir pantai. Ya, ketika kita melakukan pembelajaran, misalnya pembelajaran di luar kelas, kita bisa membawa peserta didik kita keluar kelas atau ke lingkungan sekitar dengan cara menerapkan hal-hal yang berhubungan dengan alam sekitarnya, di mana mereka tinggal, di mana mereka domisili. Ya, misalnya saja di daerah pesisir pantai, kita bisa menerapkan sistem pembelajaran bagaimana membantu mereka untuk menjadi seorang misalnya seorang nelayan atau pengusaha tambak ikan. Itu bisa kita terapkan dalam sistem pembelajaran kita. Berikutnya, nah Bapak dan Ibu, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara juga beliau mengenalkan 3 keteladanan kepada kita, khususnya peserta didik. 3 keteladanan tersebut disebut dengan trilogi pendidikan. Ya, 3 dasar pendidikan yang sudah kita kenal sebenarnya, bukan hal-hal yang baru lagi, tapi ini memang kita sudah sangat mengenalnya. Yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan harus memberikan contoh. Nah, dalam hal ini kita sebagai seorang pendidik harus mampu memberikan contoh-contoh keteladanan yang baik bagi peserta didik. Sebelum kita menyuruh sesuatu atau memberikan komando untuk melakukan sesuatu kepada peserta didik, alangkah baiknya kita sebagai seorang guru memberikan contoh terlebih dahulu. Misalnya Bapak dan Ibu ya, dalam hal menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita, kita membimbing mereka dalam membersihkan lingkungan kelas. Kita bukan hanya memerintahkan laksanakan jadwal piketnya sesuai dengan hari, ya, tapi kitanya tidak memberikan contoh bagaimana kita membersihkan kelas tersebut. Kita tidak perlu gengsi atau tidak perlu malu ketika kita memberikan contoh memegang sapu bagaimana cara membersihkan kelas yang baik. Jadi dalam hal ini seorang guru harus memberikan contoh keteladanan yang baik. Ya, misalnya sebelum kegiatan pembelajaran di kelas, kita menyuruh anak untuk berdoa sebelum belajar atau sesuatu
sudah belajar akan pulang. Tapi kitanya tidak di kelas, tidak mencontohkan berdoa juga kepada peserta didik. Itu harus kita hindari. Ya. Dan berikutnya, keteladanan berikutnya, ing madya mangun karsa. Artinya, di tengah harus membangkitkan semangat. Dalam hal ini seorang pendidik harus mampu memotivasi, membangkitkan semangat para peserta didik kita untuk melakukan hal-hal yang positif, terutama dalam kegiatan proses pembelajaran, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, agar potensi dan bakat yang mereka miliki bisa berkembang. Ya, jangan lupa kita sebagai seorang pendidik, setiap kegiatan pembelajaran baik di awal ataupun dalam kegiatan inti dan akhir, kita selipkan hal-hal yang bisa membangkitkan semangat mereka, kata-kata motivasi terhadap mereka, agar mereka lebih termotivasi untuk selalu belajar. Karena tujuan kita adalah sebagai manusia adalah selalu melakukan belajar dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya. Dan yang berikutnya Tuturi Handayani. Nah, untuk trilogi yang ketiga ini kita digunakan untuk dunia pendidikan, yang artinya Tuturi Handayani itu di belakang harus memberikan dorongan. Dalam hal ini berarti seorang pendidik harus selalu mendorong peserta didiknya untuk mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang mereka kehendaki. Ya, jadi di posisi depan harus memberikan contoh keteladanan, kemudian di tengah harus selalu memotivasi, membangkitkan semangat pada peserta didik, dan Tuturi Handayani adalah selalu mendorong. Ketika kita berada di belakang harus selalu mendorong bagaimana peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dan bakatnya yang sesuai dengan kehendak mereka. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa memaksakan keinginan kita. Ya, mereka punya bakat, punya potensi, kita hanya membimbing, menuntun saja. Ya, itu. Selanjutnya, nah, Bapak dan Ibu, untuk penerapan budaya positif, banyak budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah untuk membiasakan warga sekolah melakukan hal baik, memiliki akhlak dan manfaat untuk lingkungan. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah tentu diperlukan peran guru dan sekolah yang optimal. Guru bisa membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan siswa di masa depan menjadi manusia yang berbudaya, bukan hanya untuk pribadinya saja, akan tetapi berdampak positif bagi masyarakat. Di sini dicontohkan dua contoh kegiatan positif, yaitu penerapan sholat duha bersama. Ya, alhamdulillah di sekolah kita sudah dilaksanakan sholat duha bersama, ya, di bawah bimbingan ibu guru agama kita, ya, itu setiap hari Jumat. Nah, hal-hal yang bernilai positif ini selain memang adanya penyambutan oleh guru, kemudian juga kegiatan sholat duha bersama, ada lagi pembiasaan yang lain yang bisa kita lakukan. Seperti di sekolah kita sudah punya jadwal kegiatan pembiasaan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, itu salah satu bentuk penerapan budaya positif di sekolah kita. Dan mudah-mudahan penerapan budaya positif ini harus kita tanamkan, kita awali dari diri kita sendiri. Kita menggembor-gemborkan ke anak untuk selalu datang tepat waktu, sementara kitanya yang telat, ya. Jadi ini kita adalah cerminan bahwa memang penerapan budaya positif itu harus diawali dari diri kita sendiri sebagai contoh kepada peserta didik agar mereka melakukan hal-hal yang positif sesuai yang dicontohkan oleh Bapak dan Ibu guru mereka. Selanjutnya, nah, Bapak dan Ibu ini kepada tempatnya, tapi kita juga harus mencontohkan ketika kita melihat sampah, misalnya sampah plastik bekas jajanan, kita jangan menyuruh kepada peserta didik untuk mengambil dan membuangnya ke tempat sampah, tapi oleh kita diambil, dibuang ke tempat sampah. Itu salah satu contoh kita memberikan keteladanan kepada peserta didik sesuai dengan yang tadi trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan budaya positif yang berikutnya adalah kejujuran.
Ini jelas Bapak dan Ibu, tujuan kita salah satunya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah menumbuhkan peserta didik yang jujur. Ini kejujuran juga harus kita tanamkan kepada mereka dengan memberikan contoh yang baik, ya. Misalnya mereka di kelas saja, misalnya mereka ada yang tidak mengerjakan PR, ya, kita tanya alasannya mengapa tidak mengerjakan PR, dan kita bisa melihat sebenarnya dari gestur tubuh mereka sendiri apakah mereka mengatakan dengan jujur atau tidak, ya. Tuh. Dan berikutnya yang keempat, religius. Religius di sini adalah penerapan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Salah satunya tadi kita sudah punya program pelaksanaan pembiasaan, yaitu kegiatan pembiasaan sholat duha bersama. Selain itu juga pada kegiatan awal pembelajaran, kemudian setelah pembelajaran kita berdoa bersama. Kemudian pembacaan Asmaul Husna dan surat-surat pendek lainnya. Selain itu juga pada kegiatan yang lain kita bisa menerapkan adanya sikap 3S, ya. Kita contohkan kepada peserta didik bila bertemu dengan guru, dengan teman, atau dengan warga sekolah lainnya di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekitar masyarakat, jangan lupa menyapa, mengucapkan salam, bersalaman. Itu juga salah satu bentuk religius. Dan berikutnya adalah kepedulian. Salah satu hal kepedulian yang bisa kita lakukan adalah melakukan kunjungan kepada teman di kelas, menanamkan kepedulian kepada peserta didik. Jika ada temannya yang sakit, kita punya kepedulian sosial, mengajak peserta didik kita untuk menengoknya, ya. Itu salah satu bentuk dukungan moral kepada teman mereka yang sedang sakit, dan mudah-mudahan dukungan moral tersebut bisa mempercepat proses penyembuhan teman mereka. Itu juga salah satu bentuk kepeduliannya. Dan kita juga punya gerakan Sodakoh Jumat. Setelah kita sholat duha bersama, anak mengikuti melaksanakan kegiatan Sodakoh Jumat dengan menyisihkan sebagian uang jajannya. Dan itu programnya sudah kita lakukan untuk membantu anak yatim, membelikan pakaian seragam kepada teman-teman mereka yang kurang mampu. Dan alhamdulillah ini sudah melekat pada diri peserta didik kita dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Mereka rutinitas setiap hari Jumat, ya. Dan berikutnya sifat toleransi. Adanya sifat toleransi pada peserta didik bisa kita contohkan, kita terapkan, karena memang kebetulan di sekolah kita tidak ada peserta didik yang non-muslim, ya, semuanya non-muslim, tapi kita bisa mencontohkan kepada mereka bahwa sifat toleransi ini salah satunya adalah saling menghormati kepada teman yang berbeda agama untuk memberikan kebebasan melaksanakan perintah agamanya. Kita tidak boleh mengganggunya, itu bisa kita jelaskan kepada mereka. Kemudian yang ketujuh, sikap nasionalis. Bapak dan Ibu perlu diketahui kita sudah melaksanakan semuanya ini, termasuk sikap yang ketujuh, yaitu sikap nasionalis. Setiap hari Senin kita melaksanakan upacara pengibaran bendera. Ini juga salah satu bentuk menumbuhkan sikap nasionalis pada diri peserta didik khususnya dan umumnya bagi seluruh warga sekolah kita. Berikutnya ada konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsepnya beliau menyatakan bahwa sekolah dapat menciptakan lingkungan yang positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa konsep pendidikan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa sekolah dapat menciptakan lingkungan positif dengan tujuan
bahagia lahir dan batinnya, kemudian menjadi peserta didik yang mandiri, yang siap untuk menjadi anggota masyarakat dengan perkembangan zaman yang dinamis, yang kelak ketika mereka sudah dewasa nanti mereka mampu bersaing dengan orang-orang sekitar untuk menjalani kehidupannya. Dan pribadi yang bertanggung jawab, kita tanamkan bagaimana pribadi peserta didik kita untuk bertanggung jawab, baik melaksanakan tanggung jawabnya sebagai individu di kelas, individu di rumah, juga sebagai anggota masyarakat. Yang kelak di akhir tujuan dari pendidikan ini, kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya bagi peserta didik dapat tercapai atau terwujud. Berikutnya, nah Bapak dan Ibu, maaf saya minta bantuannya 2 orang, Bapak dan Ibu ke depan, kita mempraktekkan ini ya. Saya minta bantuannya, kesediaannya 2 orang, boleh ke depan kan, siapa saja ya. Kita mempraktekkan ini karena saya punya koin ya. Boleh Ibu Rohaya, terima kasih. Dan 1 orang lagi ya, boleh Bu di sini, nggak apa-apa. Ayo depan sini. Ya, boleh Bu Kesari. Ibu, maaf, saya punya koin. Nah, dipegang koinnya sama Ibu di kepala tangannya. Dan Pak Sari, saya minta bantuannya berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut. Ya, silakan dengan berbagai cara, silakan. Pemaksaan. Boleh. Ya, boleh. Kepala tangannya Bu dibantu. Ya. Usahakan Ibu jangan sampai bukan. Ya, silakan. Ibu berusaha untuk menahan, jangan sampai koinnya terbuka, dan Pak Sari berusaha. Ya. Ya. Ini bahasa halus ya. Kalau tadi dipaksa, kalau sekarang halus bahasanya. Coba dengan cara halus bisa dibuka nggak? Ya. Boleh nggak pinjam koin buat ngerok? Ya, bisa. Boleh, kalau boleh sini Bu. Oh iya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, silakan duduk kembali ya. Makasih, saya ambil lagi ya Bapak Ibu koinnya. Terima kasih Bapak Bu Rohaya, Pak Sari, saya ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu, tadi kita sudah menyaksikan ya, Bapak dan Ibu teman kita di depan. Bu Rohaya memegang koin ini di kepala, di tangannya, dan 1 lagi Pak Sari berusaha untuk bisa membuka kepalan tangan tersebut. Sebenarnya koinnya cuma Rp1.000 ya, tapi karena mungkin penasaran, ini diibaratkan koin ini adalah sebuah benda yang memang teman kita tidak tahu ya, ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang dipegang ya. Sebenarnya itu apa sih sebenarnya yang dipegang, tapi salah satunya adalah pemilik koin ini berusaha untuk mempertahankan karena memang merasa adalah benda yang di kepala itu, yang dipegang oleh kepala tangannya itu adalah milik saya. Saya harus berusaha untuk mempertahankannya. Ya, nah dari makna ini, dari kegiatan ini, sebenarnya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa posisi kontrol kita, posisi mengontrol diri itu terletak pada diri kita sendiri. Kita tidak bisa dipengaruhi dan mempengaruhi orang lain. Jadi segala kontrol yang ada pada diri kita, kitalah yang harus mampu mengontrol diri. Begitupun seorang guru pada peserta didik. Kita tidak bisa mengendalikan peserta didik semau diri kita sendiri. Ya. Karena apa? Karena mereka. Di sini ada pertanyaan dari kegiatan yang sudah tadi dilakukan oleh Ibu Rohaya dan Pak Sari. Apakah Anda akan membuka
saja. Ya. Tetapi ketika orang itu memberikan alasan itu, ternyata alasan itu bermanfaat dan memang lebih membutuhkan, sehingga saya membuka kepala tangan. Oh ya. Jadi alasan ibu itu karena orang lain itu membutuhkan, ya, ada manfaatnya untuk orang lain, ya. Itu tadi sudah dinyatakan alasannya. Dan apakah Anda akan menutup kepala tangan Anda? Tadi sudah dijelaskan bahwa memang ketika orang tersebut tidak membutuhkan, tetap akan menutupnya. Tapi ketika orang tersebut membutuhkan manfaatnya, ibu akan membukanya, ya. Jadi sebenarnya di sini kalau kita kembali kepada posisi kita sebagai seorang guru, seorang pendidik. Nah, dari kegiatan yang tadi di sini ada jawaban yang mungkin akan bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang akan tetap bertahan menutup kepala tangannya. Siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Tadi sudah kita simpulkan bahwa yang memegang kontrol pada diri kita adalah diri kita sendiri, ya. Yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya. Jadi Ibu Rohaya tadi posisinya sebagai pemegang kontrol. Walaupun Pak Sahri berusaha untuk membuka kepala tangan tersebut, karena memang yang memegang kontrolnya adalah Bu Rohaya, karena itu adalah dirinya sendiri, itu mempertahankan hak miliknya, ya. Dan ketika kita berada pada posisi pemegang kontrol atas kepala tangan kita, apakah kita akan membuka dan menutup kepala tangan kita itu bergantung kepada diri kita sendiri. Sudah Ibu Rohaya jelaskan bahwa sesuai dengan kebermanfaatannya bagi orang lain. Kalau memang bermanfaat akan dibuka, kalau memang tidak bermanfaat tidak akan, ya, gitu. Jadi tetap kesimpulannya bahwa pemegang kontrol diri adalah pada diri kita sendiri. Berikutnya, di sini ada miskonsepsi teori kontrol yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser, ya. Di sini ilusi guru mengontrol diri. Jadi konsep ini sangat bertentangan. Miskonsepsi itu sebenarnya sangat bertentangan. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru di sini tidak bisa mengontrol murid karena murid juga punya hak, ya. Mereka punya keinginan sesuai dengan hati nuraninya. Kita tugasnya hanya menuntun, jangan sampai keinginan atau perilaku mereka menyimpang, ya. Jadi kita hanya menuntun, mengarahkan, membimbing, ya. Tapi kita tidak bisa mengontrol murid karena memang kontrol dirinya pada diri mereka sendiri. Konsep yang bertentangan yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Hal-hal yang ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi tadi Bapak dan Ibu kembali bahwa kontrol diri pada peserta didik itu ada pada dirinya sendiri, ya. Jadi ketika kita memaksakan seorang murid untuk melakukan hal sesuai apa yang kita inginkan, benar mereka akan melakukannya. Tapi sebenarnya yang ada pada hati mereka melakukannya bukan secara ikhlas, tapi hanya karena rasa takut kepada guru. Takut misalnya nilai saya nantinya tidak bagus, nilai saya nantinya merah, atau tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Padahal Bapak dan Ibu, pendidikan itu kita melakukan penilaiannya secara menyeluruh. Namun kebanyakan selama ini kita melakukan penilaian hanya pada ranah kognitif saja, pengetahuan mereka saja, bukan pengetahuan yang lain. Padahal secara keseluruhan penilaian pada proses pendidikan itu harus menyeluruh, baik kognitifnya, pengetahuannya, afektifnya, sikapnya,
dan psikomotornya, keterampilannya. Itu harus kita lakukan secara menyeluruh. Ya. Namun intinya pada akhirnya kita akan berusaha untuk menjadikan peserta didik kita memiliki sifat-sifat yang positif, terutama pada kurikulum sekarang, bahwa sifat-sifat mereka itu harus mencerminkan dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Tuh. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bimbingan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid akan mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ya, sudah dijelaskan. Berikutnya Pak. Ya, berikutnya masih tadi karena sudah. Berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, berikutnya materi yang bisa saya sampaikan lagi ini tentang teori kontrol. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa teori kontrol tersebut bahwa menyatakan bahwa semua posisi kontrol yang bisa kita lakukan adalah pada diri kita sendiri. Karena secara lahir semua tujuan, kepentingan, dan dunia impian dari manusia itu sangat berbeda. Mungkin impian saya dengan impian Pak Sakri, dengan impian Pak Rohimat, kemudian dengan impian Ibu Purnawati, itu semuanya akan berbeda. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan impian-impian kita kepada murid kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Murid juga sama, mereka punya impian, punya tujuannya, punya cita-citanya. Kita bertugas hanya mengantarkan bagaimana supaya cita-cita mereka itu terwujud. Berikutnya, kita sendiri adalah diri kita. Berikutnya, disiplin positif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin adalah tata tertib, ketaatan pada peraturan. Ya, jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa disiplin itu pengertiannya sebuah tata tertib, ketaatan pada peraturan. Namun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan Dian Goosen yang mengartikan kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi Ki Hajar Dewantara ini mengartikan bahwa kata disiplin itu memiliki makna belajar. Dalam hal ini berarti belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Disiplin yang kita takutkan ketika kita tidak bisa mendampingi mereka selama 24 jam. Nah, disiplinnya itu akan berubah ketika mereka tidak bersama kita. Namun, jika motivasi intrinsiknya sudah muncul dari diri peserta didik, dimanapun mereka berada, dengan siapapun mereka berada, insya Allah disiplin itu akan tumbuh dengan sendirinya. Dan jangan lupa, perlu kita ingatkan juga Bapak dan Ibu, bahwa disiplin itu bisa kita tumbuhkan dari sejak dini, dari sejak kecil, ya. Dan insya Allah kalau motivasi intrinsiknya sudah muncul dari sejak kecil sampai mereka beranjak dewasa, sampai mereka berada di lingkungan masyarakat pun, sikap disiplin tersebut pasti akan tetap muncul dari dirinya sendiri. Berikutnya, disiplin positif memiliki tujuan untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, Bapak dan Ibu, tujuan dari disiplin positif ini ternyata untuk menjadikan diri peserta didik yang mereka inginkan dengan cara mereka menghargai diri sendiri. Ketika mereka sudah menghargai dirinya sendiri,
motivasi intrinsik, insya Allah nanti akan muncul juga pada diri mereka adalah menghargai orang lain, orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Karena apa? Motivasi intrinsiknya ini sudah tumbuh besar. Di kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya terdiri dari 6 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini dimensi yang pertama. Ini salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Kemudian dimensi yang berikutnya yang kedua adalah mandiri. Kita berusaha untuk menuntun, membimbing, mengarahkan peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri, yang bisa melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Ya. Kemudian peserta didik juga diharapkan bernalar kritis. Mereka peka terhadap lingkungan, peka terhadap segala sesuatu yang ada pada kehidupannya, tidak bersikap pakem. Ya. Kemudian berkebinekaan global. Ini jelas negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Peserta didik diharapkan mampu menjadi warga negara yang bisa mencintai budaya bangsa sendiri. Walaupun itu kondisinya memang sangat berbeda satu daerah dengan daerah lainnya, namun kita harapkan peserta didik bisa memiliki sifat-sifat yang mencintai kultur budaya bangsa sendiri. Kemudian bersikap gotong royong. Dalam penanaman kehidupan sehari-hari, kita berusaha untuk menanamkan, mendidik mereka agar mampu menjadi peserta didik yang bisa bekerja sama, bergotong royong dengan teman-temannya, terutama di lingkungan sekolah. Kemudian juga kelak di keluarganya juga bisa saling membantu dengan sesama anggota keluarganya. Hidup di masyarakatnya juga bisa saling tolong-menolong antar tetangga, kemudian teman-temannya yang lain ataupun warga masyarakat yang lain. Dan dimensi yang terakhir, yang keenam, yaitu kreatif. Peserta didik kami yakin mereka punya bakat, punya potensi ya yang bisa dikembangkan. Kita hanya bisa menuntun, mengarahkan, membimbing mereka sesuai dengan bakat mereka. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan karena kemampuan dan potensi peserta didik itu berbeda-beda. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang lain, ya. Ini ada dari Ibo Primary Years Program. Ada sikap murid yang toleransi, kemudian jadi muridnya ini memiliki sikap toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kemudian empati, keilmuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini sebenarnya bisa kita bantu, kita tumbuhkan pada diri mereka melalui kegiatan pembelajaran yang memang kegiatan pembelajarannya yang inovatif, ya, yang beraneka ragam, yang bervariasi, ya. Ini bisa kita tumbuhkan, dan mudah-mudahan hal-hal yang sudah kita lakukan itu bisa muncul dari peserta didik adalah motivasi intrinsiknya. Berikutnya, ada teori motivasi perilaku dari Diane Gosson, ya. Di sini memiliki tujuan teori motivasinya tersebut: satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak dan Ibu, dalam proses pendidikan kita berusaha untuk tidak menjadikan peserta didik kita untuk tidak nyaman ketika mengikuti pembelajaran, ya. Jangan sampai mereka ketika belajar di dalam kelas merasa tertekan oleh kita. Tumbuhkan kenyamanan dan jangan sekali-sekali ataupun kita melakukan hukuman walaupun mereka melakukan perilaku yang menyimpang. Sebaiknya kita jangan
memberikan hukuman. Tapi nanti kita akan di materi selanjutnya ada nanti segitiga restitusi. Bagaimana perilaku seorang guru yang baik ketika seorang murid itu melakukan penyimpangan perilaku, ya. Dan tujuan yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga harus kita hindari. Peserta didik melakukan hal-hal untuk meningkatkan prestasinya atau melakukan hal-hal yang positif, mereka hanya ingin mendapatkan penghargaan dari kita. Ya, walaupun memang penghargaan itu perlu, tapi ternyata dengan teori motivasi perilaku ini sangat bertentangan. Tidak perlu melakukan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari perilaku peserta didik yang melakukan penyimpangan perilaku ataupun sebuah kesalahan, sebaiknya kita membantu bagaimana mencari solusi untuk perbaikan dari perilaku yang mereka lakukan karena sudah menyimpang. Jadi sebaiknya kita melakukan solusi, mencari solusi bersama. Nah, berikutnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Ini sudah tadi, berikutnya Pak. Tadi sudah, ya. Nah, materi berikutnya hukuman, penghargaan dan restitusi. Di sini ada pengertian hukuman secara umum. Secara umum, hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik. Fisik, ya, berarti berhubungan dengan badan peserta didik, maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi pengertian di sini, ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, berarti orang tersebut layak untuk diberikan sebuah hukuman, baik yang berbentuk fisik berhubungan dengan jasmani mereka ataupun psikis yang berhubungan dengan rohani mereka, ya. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahannya, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk enforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Nah, nih, ya Bapak dan Ibu, untuk supaya kita tidak ngantuk karena memang cuacanya cukup mendukung untuk tidur, ya. Saya minta kepada Ibu dan Bapak untuk berdiri, ya. Kita intermezzo sejenak, ya. Nih, jadi ada ini kegiatan untuk membuat badan kita rileks, ya. Jadi kita nyanyi bareng-bareng, ya. Ini yang nyanyiannya. Saya bahagia, Ibu bahagia, Bapak bahagia, semua bahagia, ya. Nah, bisa ya Bapak dan Ibu ya, sambil gerakan ya. Saya bahagia, Ibu bahagia, Bapak bahagia, semua bahagia. Yes, yes, ya. Sekali lagi, ya. Biar relax sendiri, ya. Semangat. Ya, semangat. 1, 2, 3. Saya bahagia, Ibu bahagia, Bapak bahagia, semua bahagia. Yes, yes. Terima kasih Bapak dan Ibu, ya. Enggak calik lagi, duduk lagi, ya. Kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya Pak. Ya, lanjut. Nah, untuk penghargaan, seorang ahli yang bernama Alfie Cohen menyatakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran sesungguhnya. Jadi ternyata seorang ahli ini
menyatakan bahwa hukuman dan penghargaan itu bisa menghancurkan potensi pembelajaran peserta didik. Ya. Jadi hukuman yang kita berikan itu sudah jelas ya, sudah jelas memang, karena bentuknya memang hukumannya itu bisa menyakitkan fisik ataupun psikis peserta didik. Tapi ternyata dengan pemberian penghargaan pun bisa menghancurkan potensi pembelajaran mereka. Mengapa bisa terjadi begini? Bahwa penghargaan itu bisa menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya, karena penghargaan yang kita berikan pada proses pembelajaran terhadap peserta didik kita tidak akan menumbuhkan potensi motivasi intrinsik, motivasi dari diri sendiri. Mereka melakukannya itu karena dipengaruhi oleh ingin mendapatkan sesuatu yang berharga. Jadi bukan melakukannya kalau dengan bahasa agamanya tidak ikhlas. Ya, kalau mungkin dalam bahasa sehari-harinya ingin mendapatkan pujian. Ya, karena apa? Nanti ketika guru tidak memberikan penghargaan, motivasi belajarnya menurun. Ya, itu. Makanya seorang ahli ini, Alfikon ini menyatakan bahwa memang hukuman dan penghargaan itu bisa menghancurkan menghancurkan potensi pembelajaran. Karena itu tadi, mereka meningkatkan semangat belajarnya ingin mendapat penghargaan, ingin dipuji. Mereka melakukan penyimpangan, ya, tidak melakukan penyimpangan perilaku yang negatif karena menghindari hukuman. Padahal hukuman dan penghargaan ini keduanya sangat memotivasi untuk menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Karena pembelajaran yang sesungguhnya kita berusaha, Bapak dan Ibu ya, untuk menumbuhkan peserta didik untuk menjadi seorang pembelajar yang sejati, pembelajar sepanjang hayat, tidak mengenal usia. Jadi keinginan untuk belajarnya sudah ada pada diri mereka sendiri, ya, tidak dipengaruhi oleh guru, oleh lingkungan sekitar. Jadi untuk belajarnya itu ya ada pada diri peserta didik. Bapak dan Ibu, kami yakin, kita yakin ya, bahwa ketika motivasi belajar mereka sudah ada dari diri mereka sendiri, insya Allah ketika kelak mereka dewasa, motivasi belajarnya, semangat belajarnya, walaupun mereka sudah tidak mengenyam pendidikan lagi, tetap ingin selalu belajar. Nah, berikutnya apa? Dan yang berikutnya ini restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif, berarti proses kerjasama, berkolaborasi, bekerja sama, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi sesuatu dengan tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru mungkin sudah seringkali melihat peserta didik kita di kelas, baik ketika proses pembelajaran atau ketika di dalam luar kelas mereka sedang bermain pada jam istirahat, mereka melakukan kesalahan atau penyimpangan perilaku, ya. Nah, dalam hal ini seorang guru diusahakan jangan dulu mendoktrin, menjas mereka atau menyatakan mereka salah. Langkah-langkah yang perlu kita ambil dengan proses restitusi ini, proses kolaborasi ini. Siapa yang berkolaborasi? Kita dengan murid. Ya, kita dengan murid berkolaborasi untuk apa? Mencari solusi dari penyimpangan yang sudah mereka lakukan. Itu ya. Dan kita membantunya bagaimana sebenarnya apa yang mereka alasan apa yang mereka lakukan sehingga mereka melakukan sebuah penyimpangan atau kesalahan tersebut. Kita gali apa sebenarnya yang mereka inginkan sehingga mereka melakukan kesalahan
tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi kita jangan dulu, nih maaf ya, seperti saya Bapak dan Ibu, sebelum saya melakukan membaca atau mengikuti kegiatan-kegiatan ini, ada rasa penyesalan sebenarnya saya setelah memahami bahwa seorang guru itu dalam menyelesaikan masalah, hindari pemberian hukuman, penghargaan, dan sebaiknya ketika untuk menyelesaikan sebuah masalah yang timbul dari peserta didik, kita harus melakukan sebuah restitusi. Ternyata selama ini saya melakukan kesalahan. Saya selalu memberikan hukuman kepada peserta didik yang melakukan penyimpangan dan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang memang berperilaku positif. Tapi ternyata sangat bertentangan. Nah, ini untuk restitusi kita harus melakukan kolaborasi yang positif antara murid dan guru. Kita bantu bekerja sama dengan murid, tanya baik-baik apa sebenarnya yang mereka lakukan sehingga mereka melakukan kegiatan penyimpangan. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Alasan apa yang kamu lakukan? Ya. Dan apa seharusnya yang harus kamu lakukan? Nanti ada tindak lanjutnya dari kegiatan restitusi ini adalah sebuah segitiga restitusi. Berikutnya, nah Bapak dan Ibu, 5 posisi kontrol guru. Ada 5, yaitu guru kedudukannya sebagai seorang penghukum. Ini jelas-jelas posisinya yang perlu kita hindari. Guru jangan menjadi seorang penghukum bagi muridnya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah dalam hal ini adalah murid. Ketika murid melakukan penyimpangan, guru mendoktrin mereka seolah mereka merasa dirinya paling bersalah. Kemudian posisi guru yang ketiga, teman. Ya, mungkin di sini ada segi positif negatifnya sebagai teman. Dan yang keempat adalah posisi guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Berikutnya, jadi ada penjelasannya. Nah, posisi guru sebagai penghukum, penjelasannya, guru percaya bahwa dirinya menjadi yang terbaik. Yang terbaik dalam hal apa? Di depan murid-muridnya yang terbaik, merasa guru itu paling baik di depan muridnya, menghukum, penghukum. Jelas ini akan timbul rasa dendam pada diri murid. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti dengan kalimat saja. Kamu salah terus. Mengapa kamu salah terus? Kamu mengapa nggak paham materi ini? Padahal ibu sudah jelaskan. Kamu kemana aja? Ya, itu sebenarnya kalimat tersebut sangat menjadikan seorang guru itu sebagai penghukum. Apalagi ciri-ciri utama guru sebagai seorang penghukum, suka diawali dengan kata awas. Awas, kamu jangan melakukan ini. Awas, jangan buang sampah sembarangan. Padahal itu kata awas itu mendoktrin mereka, memberikan hukuman kepada mereka, awas. Yang sebaiknya jangan diucapkan kata awas. Nah, kita bantu. Alangkah baiknya kamu bersama-sama ibu atau bersama-sama bapak menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah ke tempat sampah. Jangan berbicara, awas jangan buang sampah sembarangan. Nanti ibu hukum. Nah, ini ya, posisi guru di sini adalah sebagai penghukum. Kita hindari. Berikutnya, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kedudukannya, guru menggunakan intonasi yang telah rendah atau lemah lembut atau mungkin ketenangan untuk membuat situasi yang tidak nyaman. Kalimatnya memang lembut, bahasa intonasinya juga lemah, tapi ternyata kalimat yang kita ucapkan itu membuat murid merasa bersalah. Ya, contohnya kalimat yang bagaimana? Ibu sebenarnya sangat kecewa kepada kamu karena kamu sudah berbuat salah. Memang kita intonasinya lemah, diucapkannya juga dengan lemah lembut, intonasinya juga tenang gitu ya, suaranya juga hening. Hanya ini bisa membuat murid dalam dirinya untuk orang menjadi orang yang paling bersalah.
Kita harus menghindari hal ini. Berikutnya, posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Guru menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu kalimat ajakan. Ya, guru memposisikan dirinya sebagai seorang teman dengan murid. Ya, tapi tetap ya bukan berarti kita tidak memberikan hal-hal yang teladan. Tetap kita orang dewasa harus memberikan contoh yang teladan di depan murid. Tapi merasa murid itu kepada kita tidak ada jarak, tidak ada rasa takut, karena mereka melihatnya guru itu teman saya, bisa dijadikan sebagai tempat untuk mencurahkan semua permasalahan yang saya miliki. Itu menurut seorang murid, ketika murid itu menganggap guru sebagai temannya. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Usahakan Bapak dan Ibu, ya memang itu tergantung kepada karakter kita. Tapi karena kita memang berada di dunia anak, kita harus punya karakter yang bisa memahami dunia mereka. Ya, jadi ketika kita berbicara dengan murid, tidak menimbulkan rasa ketakutan. Ya, kita bisa berbicara dengan diselingi kalimat-kalimat humor. Kemudian kalimat yang positif yang bisa kita gunakan, misalnya saja, ayo belajarlah demi saya, demi ibu, demi bapak. Ya sudah, kita tidak apa-apa, ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Jadi ketika anak mempunyai kesalahan, misalnya membuat susunan, misalnya kita di perpustakaan, anak berkunjung ke perpustakaan, buku-buku yang mereka ambil itu tidak disimpan di tempatnya kembali dan membuat buku-buku itu berserakan. Kita bisa membantu. Ayo kita bantu ya, bereskan tempat ini, bereskan buku-buku ini ya. Jadi demi ibu ya, biar ibu juga tidak kena teguran oleh bapak kepala sekolah, oleh ibu kepala sekolah. Yuk kita bareng-bareng. Jadi kita gunakannya bahasa-bahasa teman ya. Dan berikutnya, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ya. Contoh penjelasannya, guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai dengan peraturan sekolah dan konsekuensinya. Guru selalu menggunakan data atau catatan dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Contohnya kalimat yang bisa digunakan, peraturannya apa sehingga kamu berbuat kesalahan. Kamu tahu gak peraturannya apa di sekolah ini? Kamu sudah membaca tata tertib sekolah ini belum? Ya, ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa mengatakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kita istilahnya kontrol dulu anak, ajak dulu anak untuk menjelaskan apa sih peraturan yang mereka langgar ini ya. Berikutnya, dan yang terakhir ini posisi kontrol manager. Bapak dan Ibu, posisi kontrol manager ini adalah posisi kontrol seorang guru yang akan kita tuju. Tujuan utamanya di sini ya, bahwa guru itu harus mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahan dengan kontrol kalimat seperti berikut. Apa yang kamu yakini? Apa yang kita yakini? Ya, jadi Bapak dan Ibu, ketika murid melakukan kesalahan, posisi manajer di sini harus kita lakukan. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita berkolaborasi dengan mereka untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka lakukan, atas permasalahan yang mereka miliki. Karena penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan itu jelas-jelas sangat bertentangan ya dengan aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Namun kita membantu mereka, solusi yang terbaik keinginan mereka apa? Misalnya mereka melakukan tidak
baik-baik. Tapi jangan lupa Bapak dan Ibu, ketika kita ngobrol, ketika kita kolaborasi, melakukan tanya jawab, jangan di depan teman-temannya. Kita ajak ke ruangan khusus. Jangan memperlihatkan mereka, menghukum mereka, istilahnya mempermalukan mereka di depan teman-temannya. Kita ajak baik-baik ke sebuah ruangan khusus atau ruangan terpisah dari dalam kelas, walaupun mereka melakukan kesalahannya di dalam kelas. Ya, kita ajak diskusi sebenarnya apa yang ingin murid tersebut lakukan sehingga melakukan kegiatan yang di luar penyimpangan tersebut. Ya, kita lakukan tanya jawab secara baik-baik, dan itu dilakukannya di ruangan terpisah dengan teman-temannya. Jangan sekali-sekali mempermalukan mereka di depan teman-temannya, karena itu akan salah satu menumbuhkan sikap seorang murid menjadi murid yang paling bersalah. Ya, berikutnya, nah ini Bapak sangat kecewa dengan kamu. Ini sebenarnya bisa kita lakukan ketika kita melakukan diskusi, kolaborasi, restitusi di dalam ruangan dengan murid yang melakukan penyimpangan. Ya, kita memang mengungkapkannya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Tapi kita bantu juga dengan ini, apa yang bisa kamu lakukan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kamu. Nanti anak dengan sendirinya, misalnya, Pak, Ibu, saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan ini, dan saya akan menebus kesalahan saya dengan membuat materi pada jam istirahat. Saya nanti akan berdiskusi tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan teman-teman. Nanti hasil diskusinya saya laporkan kepada Bapak dan Ibu. Jadi dengan sendirinya mereka menawarkan hukuman yang akan mereka lakukan. Itu maksudnya dengan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi bukan kita yang meminta dia untuk melakukan sesuatu, tapi dia yang menawarkan diri untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan oleh dirinya. Sehingga dengan sendirinya mereka merasa bahwa kesalahan itu tidak akan mereka ulangi lagi. Beda dengan ketika kita memberikan hukuman. Yakin bahwa kesalahan mereka itu pasti akan terulang pada suatu hari nanti. Tapi kalau mereka membuat keyakinan bahwa dengan perbuatan yang saya lakukan ini salah, saya harus menebus kesalahan saya dengan ini. Ini mereka menawarkan solusinya diri sendiri. Ya, itu. Berikutnya, materi selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sendiri. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jelas, ya. Ini kebutuhan akan kebutuhan fisiologis bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima. Biasanya ini kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima ini bahwa manusia itu ingin diterima dalam sebuah kelompok tertentu, sebuah komunitas tertentu. Dan berikutnya kebutuhan dasar untuk penguasaan. Kekuasaan. Jadi akan sebuah kekuasaan tersendiri ini masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan akan kesenangan. Berikutnya untuk penjelasannya. Ya, nih. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan makanan, ya. Ini biasanya kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan biologis juga. Ya, ketika kita lapar, otomatis kita membutuhkan makan, ya, mencari makanan. Kemudian ketika kita ingin hidup dengan layak juga, kita pasti akan membutuhkan sebuah tempat tinggal yang layak untuk kita, ya. Berikutnya, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya ini berhubungan dengan
sosial, ya. Jadi dalam sebuah komunitas diterima sebagai teman oleh temannya sendiri, diterima sebagai anggota keluarga dalam keluarganya sendiri, kemudian diterima oleh pasangan hidup, teman kerja, kemudian oleh jika memang orang tersebut senang dengan binatang-binatang peliharaan, ya, dan kelompok di mana kita bergabung. Berikutnya, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ya. Ini berhubungan dengan sesuatu untuk diri sendiri dengan kekuatan yang ada, kompetensi yang ada untuk menjadi terampil, diakui sebagai seorang yang berprestasi, ya. Jadi dia punya kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuan yang dimilikinya. Sama seorang peserta didik juga ingin bahwa dia itu ketika memiliki kemampuan dia juga ingin diterima, ingin diakui oleh guru, oleh teman-teman sekitar kelasnya, oleh teman-teman di lingkungan sekolahnya, atau oleh semua warga sekolah, bahwa peserta didik tersebut memiliki kemampuan atas prestasinya. Berikutnya, kebebasan, kebutuhan akan kebebasan, berarti berhubungan dengan sebuah kebutuhan akan pilihan, bebas untuk memilih sesuai keinginannya. Jadi tidak ada unsur paksaan. Dalam hal ini biasanya peserta didik ingin mandiri, tidak ingin dipaksakan oleh keinginan guru, oleh keinginan teman-temannya, ya. Jadi seorang manusia itu memiliki pilihan dan mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri, tidak terikat atau terpaksa oleh orang lain. Berikutnya, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan biasanya ini dengan mencari kesenangan dengan cara bermain, kemudian biasanya tertawa. Tapi Bapak dan Ibu kalau kita tertawanya kebablasan ya, jangan sampai. Ya, ini. Jadi kita biasanya dengan tersenyum, dengan tertawa itu menandakan bahwa orang tersebut senang, bahagia, ya. Jadi istilahnya ada pepatah yang mengatakan tersenyumlah untuk bahagia, tapi bukan bahagia baru tersenyum. Jadi kita awali segala sesuatu dengan hal-hal yang positif dulu, dengan senyum. Awali misalnya hari kita dengan senyuman, ya. Jangan merasa terpaksa. Jadi karena ini salah satu kebutuhan untuk merasa senang juga, salah satunya itu bisa dengan bermain, ya, otomatis bermainnya dengan sesuai dengan usianya, ya. Bermain orang dewasa sebagai guru beda permainannya dengan usia anak-anak peserta didik kita, ya. Tuh. Berikutnya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu tentang materi keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, sebelum menjelaskan tentang keyakinan kelas, di sini juga muncul jawaban. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinannya jawaban kita ketika kita menggunakan helm di jalan raya, ya, sebagai pengendara kendaraan roda 2, tujuan utamanya jangan berbicara takut ditilang polisi, tapi kita yakin dengan menggunakan helm tersebut untuk menjaga keselamatan diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitupun sama, mengapa muncul keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, karena di sini siswa dituntut untuk meyakini sebuah nilai-nilai kebajikan universal, sebuah nilai-nilai kebaikan yang positif, hal-hal yang positif, bahwa dari nilai-nilai kebaikan tersebut akan memunculkan sebuah keyakinan yang bernilai positif untuk dirinya sendiri, ya. Makanya kita tidak dibuat peraturan kelas, ya. Tuh. Berikutnya
Berikutnya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ini penjelasan ini yang tadi, penjelasan mengapa seorang pengendara roda 2 itu wajib menggunakan helm. Intinya bukan karena takut ditilang polisi, tapi ini sebuah keyakinan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan bagi pengendara itu sendiri. Berikutnya, nah Bapak dan Ibu, tujuan dari diseminasi budaya positif di sekolah kita ini, kita akan membentuk sebuah keyakinan sekolah atau kelas, ya, di sebuah keyakinan kelas, minimal di kelas Bapak dan Ibu, ya. Alhamdulillah di kelas 6 sudah dibuat keyakinan kelas, ada di sebelah sana Bapak udah dipasang. Di sana keyakinan kelas 6 itu tulisan anak-anak, tidak diubah lagi oleh saya, karena itu adalah keinginan mereka. Bagaimana mereka punya keinginan selama belajar di kelas ini, mulai dari awal datang sampai mereka pulang. Itu tulisan mereka, ide-ide mereka dicurahkan dalam sebuah tulisan, dan itu mereka laksanakan karena apa? Karena itu sudah menjadi sebuah kesepakatan kelas atau sebuah keyakinan kelas yang memang harus dipertanggungjawabkan oleh mereka sendiri. Saya hanya mengarahkan, membantu mereka untuk membuat ide-ide yang mencurahkan ide-ide yang ada di dalam pikiran mereka untuk menjadi sebuah keyakinan kelas yang akan mereka laksanakan. Mengapa tulisannya tidak diubah? Itu sebagai bentuk penghargaan atas ide-ide mereka, ya. Walaupun kembali lagi, penghargaan itu bukan hal yang efektif, tapi setidaknya saya juga ingin membantu mereka untuk memunculkan semangat belajar, ya itu. Ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi alasannya mengapa dibuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Jadi sifatnya lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Misalnya apa saja pernyataan universal? Yang tadi, tanggung jawab, kemudian peduli, toleransi, saling menghormati, ya itu. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Misalnya tadi tanggung jawab, peduli, kemudian religius, mandiri, ya, kreatif, tanggung jawab, tuh, ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak dan Ibu, tugas kita setelah kita membuat keyakinan kelas, jangan lupa kita juga harus meninjau apakah pelaksanaan keyakinan kelas itu sesuai dengan apa yang murid sudah tuangkan ke dalam sebuah tulisan yang nantinya akan mereka laksanakan sendiri, ya. Jadi kita sebagai pemantau, posisinya sebagai pemantau. Berikutnya, ada langkah-langkah atau prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi kita mengajunya kepada keyakinan kelas dulu, bahwa kita ajak semua murid-murid yang ada di kelas kita untuk menuliskan ide-ide mereka, keinginan mereka itu apa dari nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Kita awalnya kita kenalkan dulu kebajikan universal itu yang mana saja, kita kenalkan. Nanti mereka dengan sendirinya mengungkapkan ke dalam sebuah kalimat keinginan mereka, ya. Langkah yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis, ya. Tuh, langkahnya ditulis mereka. Biarkan peserta didik ke depan. Siapa yang mau mencurahkan idenya, boleh ditulis di papan tulis atau boleh juga disiapkan di karton yang sudah kita siapkan. Nanti mereka akan menulis dengan sendirinya, ya. Melatih keberanian mereka untuk mencurahkan ide atau pendapat, ya. Kemudian melatih rasa percaya diri juga, ya. Melatih menumbuhkan keyakinan yang ada pada diri mereka sendiri. Langkah yang berikutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah.
Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh yang kalimat negatif, jangan mencoret-coret dinding kelas. Itu kalimat negatif, tapi diganti dengan kalimat positifnya. Menulislah sesuai pada tempatnya. Maksudnya menulis di sini, tembok kelas itu, dinding kelas itu bukan untuk dicoret-coret, ya. Jadi menulislah sesuai pada tempatnya. Tempatnya di sini bisa buku tulis, kemudian bisa buku gambar, bisa juga kertas HPS, kemudian kertas karton atau yang lainnya, ya. Jadi diarahkannya tidak memunculkan sebuah kalimat negatif. Contohnya jangan mencoret-coret dinding kelas. Dinding kelas tidak dicoret-coret, tapi pintu kelas dicoret-coret. Karena apa? Karena kalimatnya ini mengacu ke dalam satu kata khusus, dinding kelas. Coba kalau kita ganti, menulislah sesuai pada tempatnya. Karena apa? Tembok, misalnya pintu kan bukan untuk tempat di menulis. Jadi kita arahkan kepada mereka mengacu sebuah kalimat yang memang kalimatnya kalimat positif. Berikutnya, di sini contoh keyakinan kelas, misalnya keyakinan kelas 1, ya, nih. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini untuk kelas 1, ya. Setiap anggota kelas perlu belajar, kemudian perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa nyaman atau aman, ya. Contoh, kemudian ini keyakinan kelas di kelas 5, ya. Misalnya di tingkat sekolah dasar. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, ya. Tuh, ini untuk keyakinan kelas 7 itu untuk tingkat SLTP, ya. Berikutnya, ya, lanjut. Nah, langkah-langkahnya ini tadi langkah-langkah prosedur penulisan keyakinan kelas. Jadi anak menuliskan dalam kertas, kemudian yang ditempel di dinding temboknya. Ini nanti supaya bisa dibaca oleh teman-temannya. Ya, ini prosedur penulisan keyakinan kelas. Berikutnya, ya. Nah, ini Bapak dan Ibu dilarang melakukan bullying baik fisik maupun non fisik. Ini kalimat negatif yang seharusnya kita ganti menjadi kalimat positif, yaitu saling menghormati dan menghargai sesama teman. Ya, jadi ini sebenarnya muncul kalimat negatif ini tidak perlu dituliskan dalam keyakinan kelas, ya. Kita ganti kalimat ini dengan kalimat yang positif, misalnya saling menghargai dan menghormati sesama teman, atau saling memberikan kepedulian terhadap sesama teman, ya. Ini berikutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu materi berikutnya tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Kalau misalnya ini segitiganya diganti tidak bentuk segitiga, bisa tidak Bapak dan Ibu? Ganti misalnya namanya jangan segitiga restitusi. Bisa tidak? Bisa tidak Bapak dan Ibu? Misalnya punya ide, namanya jangan segitiga restitusi. Nah, kalau lihat namanya segitiga restitusi, ya otomatis bentuknya harus segitiga. Mengapa di dalamnya disebut segitiga restitusi? Karena ada 3 langkah, ya. 3 langkah yang harus dilalui oleh seorang guru dalam memposisikan posisi kontrol sebagai seorang manajer, ya. Tadi kan ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghubung, kemudian yang kedua pembuat menjadi rasa bersalah, yang ketiga teman, posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Nah, yang tujuannya ini posisi manajer ini melakukan proses langkah-langkah untuk mencari solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Langkah-langkahnya yang mana? Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini langkahnya yang tadi. Ketika kita bisa melihat atau menyaksikan peserta didik kita melakukan penyimpangan sebuah kesalahan dalam kegiatan
tentang perilaku di sekolah, kita tanya baik-baik, ya, panggil ke tempat yang terpisah dengan teman-temannya, dalam hal ini mungkin ruang khusus, ya, kita ajak diskusi, tanyakan sebenarnya apa yang sudah dia lakukan, apakah itu sudah melakukan penyimpangan atau tidak, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita jelaskan bahwa yang dia lakukan itu merupakan perilaku yang menyimpang dari aturan yang ada. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari menanyakan keyakinan ini, Bapak dan Ibu tanyakan solusi apa yang akan dia berikan untuk menebus kesalahan tersebut. Jadi dia yang menawarkan solusinya, bahwa ketika saya akan melakukan, misalnya saya akan melakukan penjelasan materi matematika yang tadi dijelaskan. Misalnya jika anak ketika proses pembelajaran tidak memperhatikan, tanyakan. Nanti dia dengan sendirinya meyakini bahwa saya itu akan melakukan menebus kesalahan itu dan tidak akan mengulangi lagi. Dan dia yakin dengan penebusan kesalahan tersebut, dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, merasa dihargai. Karena posisinya guru sebagai posisi kontrol seorang manajer. Ya, manajer di sini adalah memberikan solusi, mencari bersama-sama, berkolaborasi, bekerja sama dengan peserta didik untuk mencari solusi yang terbaik. Berikutnya, ya sudah tadi dijelaskan. Ya, berikutnya, ya. Nah, simpulannya, Bapak dan Ibu, bahwa kesimpulan dari materi ini adalah guru mampu merefleksi posisi kontrol dirinya sebagai guru pada saat ini, melakukan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi, sehingga guru menuntun murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang mandiri, kemudian mampu menumbuhkan dan mengembangkan motivasi intrinsik murid, sehingga murid dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan secara universal. Ya, murid mempunyai wawasan untuk dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Dari apa ini murid mempunyai wawasan itu tadi, dari langkah-langkah segitiga restitusi. Karena murid diajak kolaborasi oleh guru untuk mencari solusi dari penebusan kesalahan yang mereka lakukan. Murid menjadi lebih percaya diri, menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka. Ya. Merdeka dalam arti tidak ada ikatan yang memaksakan lahir dan batinnya untuk melakukan sesuatu. Jadi mereka punya pilihan atas dirinya sendiri. Ya. Bapak dan Ibu, ini bahwa rancangan aksi nyata untuk budaya positif ini, tujuan yang diharapkannya adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dan yang berikutnya menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri siswa dalam proses kegiatan pembelajaran. Tadi sudah kita ketahui bersama bahwa proses pendidikan yang kita lakukan di dalam kelas ataupun di luar kelas bersama dengan peserta didik pada dasarnya adalah ingin menumbuhkan dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah kita pelajari bersama, yang di dalamnya terdiri dari 6 dimensi, dengan harapan kalau peserta didik kita dapat mencapai kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Berikutnya, ya, berikutnya, ya. Nanti Bapak dan Ibu ketika kita membuat keyakinan kelas, ya, di sini ada bahan-bahan yang memang kita perlukan, ya. Ada laptop, kemudian HP, ada video-video motivasi atau poster-poster, ya. Dan jangan lupa ketika kita sudah menyusun sebuah keyakinan kelas, sampaikan keyakinan kelas yang kita buat kepada orang tua murid supaya mereka tahu bahwa peserta didik, bahwa putra-putri mereka, anak-anak mereka yang ada di sekolah kita ini sudah membuat sebuah kesepakatan, sudah membuat sebuah keyakinan untuk mereka laksanakan. Ya, nih, tuh. Kemudian seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, bergerak bersinergis dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu, kolaborasi yang sangat penting dari seluruh warga sekolah
mulai dari Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, operator sekolah, kemudian penjaga dan murid-murid atau semua warga sekolah ya. Ini sangat dibutuhkan untuk kolaborasinya, untuk kerjasamanya. Karena apa? Tanggung jawab pendidikan itu terdiri dari trisentra pendidikan. Trisentra pendidikan itu yang pertama adalah keluarga. Ya, keluarga. Yang paling utama pembentukan karakter seorang peserta didik itu berawal dari keluarga. Ya. Kemudian yang kedua adalah sekolah. Sekolah bagian dari trisentra pendidikan, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Itu tiga sentral, tiga pusat pendidikan yang dapat membantu menumbuhkan karakter-karakter peserta didik yang dalam hal ini bisa kita tuju sebuah profil pelajar Pancasila. Jadi dari awal dari keluarga, dari sekolah, dari masyarakat, tapi semuanya bekerja sama dari tiga sentral pendidikan ini. Ya. Kenapa? Segala sesuatu yang dilakukan tanpa ada kerjasama dengan pihak orang tua atau wali murid ataupun lingkungan sekitar atau masyarakat itu akan terasa pincang ya, karena kurangnya dukungan-dukungan dari mereka. Tuh, tetap sekolah itu harus bekerja sama dengan orang tua wali murid. Berikutnya, ya, berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari tujuan dari diseminasi budaya positif ini adalah pembentukan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan alhamdulillah untuk di kelas 6 itu sudah ada keyakinan kelas yang dibuat di awal semester 2 ini yang merupakan ide-ide dari murid-murid kelas 6. Dan saya juga berharap dari pembentukan keyakinan kelas ini murid-murid kita bisa dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Karena memang yang dimunculkan dalam keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Itu saja. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu, khususnya guru PTSDM Pasir Bulu 2 dan seluruh personil sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dini Nopanti untuk ilmu baru yang dipaparkan dengan sangat luar biasa. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aktualisasikan kepada anak didik kita. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu guru yang akan menyampaikan pertanyaan. Kami persilakan. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sedikit bertanya. Tadi ada di sana dipaparkan tentang pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang saya akan tanyakan, nilai-nilai apa yang harus dituliskan oleh siswa dan guru dalam keyakinan kelas? Itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu menjelaskan di awal tentang budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah untuk membiasakan warga sekolah melakukan hal baik. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara untuk menerapkan hal-hal positif di lingkungan sekolah? Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk berdiri. Insya Allah saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari
kepedulian juga, ada nilai toleransi, nilai religius, kemudian nilai-nilai tanggung jawab, ya. Ada lagi nilai empati, ya. Ada lagi nilai-nilai toleransi atau mandiri, nilai kemudian bernalar kritis, kreatif, inovatif, itu masuk ke dalam nilai-nilai yang bisa dituliskan oleh peserta didik dalam penulisan keyakinan kelas. Jadi sebelum kita membuatkan keyakinan kelas, langkah-langkahnya, prosedurnya harus kita lakukan terlebih dahulu. Tadi ya sudah dijelaskan. Itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana? Ya, terima kasih Bu. Ya. Dan berikutnya Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan yang kedua dari Bapak Sahri. Bagaimana cara untuk menerapkan nilai-nilai positif terutama di lingkungan sekolah kita? Bapak dan Ibu, saya mencoba untuk menjelaskan langkah yang bisa kita lakukan atau cara yang bisa kita lakukan untuk menerapkan nilai-nilai positif, nilai-nilai budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama dari diri kita sendiri. Ya, kita sebagai seorang pendidik atau guru harus bisa memberikan contoh keteladanan yang baik di depan murid-murid kita. Ya, jadi nilai-nilai yang positif itu perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita menerapkannya atau mengajak orang lain di sekitar sekolah kita untuk melakukan hal positif tersebut. Ya, tetap segala sesuatu harus berawal dari diri sendiri. Kita menerapkan disiplin waktu kepada murid sementara kitanya tidak disiplin. Kita menerapkan nilai-nilai positif menghormati orang lain sementara kita sendiri tidak mencerminkan perilaku yang menghormati diri peserta didik. Bapak dan Ibu peserta didik yang khususnya di sekolah kita, walaupun usianya masih anak-anak, mereka juga sama manusia, punya hati nurani, ya. Jadi mereka juga merasa ingin dihormati, ingin dihargai, ingin disayangi, ya itu. Kemudian misalnya kita mengajak murid-murid kita untuk melakukan sholat duha bersama, ya kitanya juga harus ikutan, ya. Karena apa? Perilaku kita berawal dari diri kita sendiri, nanti diamati oleh murid, diamati oleh orang-orang sekitar. Oh iya, berarti orang itu mampu mengajak orang lain, tapi dirinya sendiri sudah melakukan itu. Jadi dalam hal ini Bapak Sari ya, jadi kita awali dari diri sendiri, baru kita menularkannya kepada orang lain. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terdekat, mulai dari yang terkecil. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Bapak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, rangkaian acara telah kita lalui bersama. Di akhir acara, mari kita tutup bersama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Acara serah diseminasi budaya positif di lingkungan UPT SD Negeri Pasir Buyut 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jawilan telah dilaksanakan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Dian Mandalasari, SPD, sebagai pembawa acara, memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari